kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran 1. Dengan tujuan 1. Siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 3. Siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 1. Sudah? Ada gambar apa? Coba ceritakan. Ya, di situ ada gambar ibu sedang menjemur baju. Ada dorongan bayi. Sekarang Bu Guru mau bertanya, mengapa jemuran ibu bisa kering? Karena terkena panas matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sekarang, apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi bermacam-macam. Di antaranya ada matahari, listrik, dan angin. Matahari dapat menghasilkan 2 energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi ada bermacam-macam. Contohnya, ada energi listrik, energi pegas, energi panas, energi kimia, energi cahaya, dan sebagainya. Nah, sekarang berdasarkan gambar yang telah kalian amati tadi, apa manfaat energi matahari bagi makhluk hidup? Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup berbeda-beda karena makhluk hidup ada manusia, hewan, tumbuhan. Untuk manusia, energi matahari bisa digunakan untuk menjemur pakaian, menghangatkan tubuh bayi. Bisa juga untuk mendapatkan vitamin D. Untuk hewan, contohnya di sini yaitu hewan badak. Dia suka berendam di air, kemudian berjemur untuk mengeringkan badannya supaya kutu yang ada di badannya mati. Sedangkan bagi tumbuhan, untuk membantu proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, sekarang coba simaklah teks berikut ini. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari.
Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah kita membaca teks, maka akan memperoleh informasi penting dari teks yang kita baca. Biasanya, teks terdiri dari beberapa paragraf. Tiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam teks. Sedangkan gagasan pendukung merupakan informasi tambahan untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat lebih mudah memahami informasi dari teks tersebut. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang-cabang yang memuat informasi penting. Coba kalian temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran sesuai pada buku halaman 5. Kerjakan pada buku tugas kalian. Bu Guru tunggu ya. Ada yang sudah selesai, Nana? Sekarang coba cocokkan dengan jawaban dari Bu Guru. Apakah ada yang sama hasilnya? Nah, di sini manfaat energi matahari bisa untuk menerangi bumi, terjadinya siang malam, berperan proses terjadinya awan, kemudian sumber energi pada panel surya, bisa juga berperan dalam fotosintesis, kemudian juga terjadinya siklus perputaran air. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Tanaman jagung tadi bisa tumbuh subur dengan memanfaatkan energi panas matahari. Tumbuhan jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan keberadaannya dapat diperbarui atau dipulihkan kembali. Misalnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang habis jika digunakan terus-menerus. Misalnya emas, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Oleh karena itu,
kita harus berhemat dalam menggunakannya. Baiklah anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan. 1. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah untuk menjemur baju, menghangatkan tubuh bayi, untuk mendapatkan vitamin D, untuk membantu proses fotosintesis. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam teks. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. 3. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebelum pelajaran kita akhiri, Bu Guru akan membagikan tugas, bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan. Coba dicatat dulu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Tetap kalian semangat walaupun belajar dari rumah ya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai air yang mengalir, pakai sabun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.